Yuk halo semuanya, balik lagi sama aku Koinem. Di sini kita akan ceritakan seluruh hal cerita anime Devil Survival. Tetapi jika ada kesalahan dalam hal ceritakannya mohon dimaafkan. Sebelum memulai ceritanya, ada baiknya juga kalian tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama langsung aja kita bahas ceritanya. Cerita dimulai dari tokoh utama yang bernama Hibiki Koze. Hibiki merupakan seorang siswa SMA pendiam yang selalu segan untuk berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya. Dan akibat rasa segannya, Hibiki waktu kecil jadinya sering dibully serta diejek oleh anak-anak seusianya sebagai anak yang aneh. Selain itu, akibat rasa segannya juga Hibiki akhirnya sekarang juga hanya mempunyai satu sahabat saja, yang merupakan seorang siswa dari SMA-nya, sekaligus teman masa kecilnya yang bernama Daichi. Kemudian selain Hibiki yang merupakan seorang siswa pendiam, Hibiki sebenarnya juga merupakan seorang siswa yang sangat baik hati, karena Hibiki sangat tidak suka melihat orang lain menderita. Lalu pada suatu siang, di saat Hibiki sedang bersama dengan Daichi, mereka pada waktu ini sedang berbicara mengenai kehidupan sekolah mereka yang selanjutnya, karena mereka sebentar lagi akan segera lulus dari SMA mereka. Kemudian selama pembicaraan, Daichi juga memutuskan menggunakan ponsel Hibiki untuk mencoba meramalkan kematian Hibiki melalui sebuah situs yang sedang viral yang bernama situs Nikaya. Sebab situs ini ngerinya dapat meramalkan kematian seseorang melalui sebuah video klip singkat yang nanti akan dikirimkan oleh situs tersebut. Selain itu, penyebab lainnya adalah Daichi kelihatannya juga sudah pernah menggunakan ponselnya untuk mengunjungi situs tersebut. Karena Daichi anehnya sangat penasaran dengan kengerian situs itu. Lalu sehabis Daichi menggunakan ponsel Hibiki, Daichi dan Hibiki pun langsung bergerak pergi ke stasiun kereta untuk bersiap pulang ke rumah mereka. Di saat mereka di stasiun kereta, tidak sengaja melihat seorang cewek yang merupakan idola Daichi, sekaligus siswa dari SMA mereka yang bernama Nita, yang sekarang juga sedang berada di stasiun ini. Kemudian tak lama setelah mereka melihat Nita, mereka pada waktu ini mendadak dikejutkan dengan situs Nikaya yang tiba-tiba saja mengirimi ponsel mereka sebuah video klip ramalan kematian Hibiki. Lalu sehabis ponsel mereka dikirimi video klip itu, mereka langsung bergerak membuka video klip tersebut. Setelah mereka membukanya, mereka langsung berniat pergi dari stasiun ini. Karena video klip tersebut ngerinya mengabarkan kematian Hibiki, Daichi, Nita, dan para calon penumpang lainnya yang tragisnya akan segera mati di stasiun ini. Namun meskipun mereka sudah berniat begitu, akan tetapi niat mereka sangat tidak bisa diwujudkan. Sebab gambaran kematian tersebut sialnya benar-benar terjadi kepada Hibiki, Daichi, Nita, dan para calon penumpang lainnya. Dan akibat hal tersebut, Hibiki, Daichi, Nita, dan para calon penumpang lainnya akhirnya mati semua. Kemudian pada saat Hibiki mati, Hibiki pun anehnya mendadak mendapat pilihan dari situs Nikaya untuk hidup kembali atau melanjutkan kematiannya. Mengetahui pilihan tersebut, Hibiki langsung bergerak memilih hidup kembali. Lalu sehabis Hibiki melakukan pilihannya, tiba-tiba saja Hibiki mendadak hidup kembali. Setelah Hibiki hidup kembali, Hibiki mendadak dibuat kaget dengan hidup kembalinya Daichi, karena Daichi nyatanya juga mendapat pilihan dari situs Nikaya untuk hidup kembali. Kemudian sehabis Hibiki kaget, Daichi dan Hibiki pun langsung bergerak memeriksa sekitar stasiun ini. Selama mereka memeriksa, mereka mendadak dikejutkan dengan kemunculan para iblis jahat yang mendadak keluar dari ponsel calon penumpang yang sudah mati. Sehabis mereka terkejut, mereka langsung bergerak memperhatikan tindakan para iblis jahat tersebut. Pada saat mereka memperhatikannya, mereka mendadak dikejutkan dengan suara teriakan Nita yang ternyata juga hidup kembali. Namun sialnya sekarang sedang berada di sekitar para iblis jahat tersebut. Sebab Nita beruntungnya juga mendapat pilihan dari situs Nikaya untuk hidup kembali. Kemudian berikutnya, tak lama setelah mereka mendengar suara teriakan Nita, tiba-tiba saja ponsel Nita dan Daichi mendadak memunculkan para iblis baik yang mendadak melawan para iblis jahat tersebut. Dan berkat perlawanan para iblis baik ini, Hibiki akhirnya berhasil menolong Nita menjauh dari para iblis jahat tersebut. Selain itu, berkat hal itu juga Hibiki, Daichi, dan Nita jadinya juga berhasil pergi dari para iblis jahat tersebut. Sehabis mereka berhasil pergi, mereka langsung berdiskusi mengenai pilihan yang diberikan situs Nikaya, serta mengenai sebuah aplikasi Nikaya yang anehnya sekarang mendadak terinstal secara permanen di ponsel mereka. Lalu selama mereka berdiskusi, Hibiki pun meyakini
kalau pilihan mereka pada waktu mereka mati sebelumnya merupakan pilihan untuk memberi izin kepada situs Nikaya supaya bisa mengunduh serta memasang sebuah aplikasi Nikaya di ponsel mereka dengan tujuan agar mereka bisa menggunakan aplikasi Nikaya ini untuk memanggil serta mengendalikan para iblis yang tersedia di aplikasi ini melalui download sendiri ataupun para iblis yang dipilihkan serta didownloadkan otomatis oleh aplikasi tersebut. Kemudian selain Hibiki meyakini hal itu, Hibiki juga meyakini kalau kemunculan para iblis jahat tadi merupakan gambaran apabila aplikasi Nikaya sampai gagal terpasang di ponsel mereka. Lalu singkat saja, setelah cukup lama mereka berdiskusi, mereka pun langsung bergerak keluar dari dalam stasiun gelap ini. Sehabis mereka keluar, mereka mendadak dibuat kaget dengan keadaan kota ini, yaitu kota Tokyo, yang sekarang seperti baru terkena gempa besar. Setelah mereka kaget, ada beberapa alasan yang membuat Hibiki dan Daichi jadi memutuskan menemani Nita pergi ke kota asal Nita. Dan akibat keputusan mereka, Hibiki dan Daichi jadinya tidak punya pilihan lain selain memulai perjalanan mereka bersama dengan Nita menuju kota asal Nita. Kemudian selanjutnya, pada malam harinya, di saat Hibiki, Daichi, dan Nita sedang beristirahat di sebuah tempat, ada sebuah hal yang membuat mereka jadi melawan seekor iblis jahat yang sadisnya sekarang sedang menyerang orang-orang yang tidak bersalah. Lalu selama mereka melawan, perlawanan mereka sangat mengalami kesulitan. Di saat mereka sedang kesulitan, tiba-tiba saja ponsel Hibiki mendadak memunculkan seekor iblis legend yang bernama Byaku. Sebab aplikasi Nikaya milik Hibiki ternyata mendownloadkan otomatis Byaku tersebut. Karena Hibiki kenyataannya juga mempunyai potensi untuk memanggil serta mengendalikan para iblis legend. Kemudian berkat kemunculan Byaku, iblis jahat itu pun akhirnya berhasil dibunuh oleh Byaku milik Hibiki tersebut. Lalu tak lama sehabis iblis jahat itu berhasil dibunuh, ada sebuah kejadian yang membuat Hibiki, Daichi, dan Nita jadi mendadak ditangkap oleh seorang cewek yang bernama Makoto, yang merupakan seorang komandan dari kelompok rahasia pemerintah yang disebut dengan JIP. Dan sebagai tambahan, kelompok JIP ini merupakan sebuah kelompok khusus yang anggotanya bukanlah orang sembarangan, karena para anggotanya merupakan orang-orang yang mempunyai kemampuan yang bisa dikatakan hampir mirip dengan pengguna aplikasi Nikaya, yaitu bisa memanggil serta mengendalikan iblis melalui sebuah aplikasi buatan kelompok JIP yang tersedia di ponsel mereka. Kemudian selanjutnya, selain Hibiki, Daichi, dan Nita ditangkap, ponsel mereka akhirnya juga disita oleh Makoto. Singkat saja, setelah mereka ditangkap oleh Makoto, mereka langsung dibawa Makoto ke markas kelompok JIP yang berada di Tokyo. Lalu singkat waktu pada dini harinya, mereka pada waktu ini akhirnya tiba di tempat kelompok JIP tersebut. Sehabis mereka tiba, Hibiki langsung dibawa Makoto ke tempat pemimpinnya yang bernama Yamato. Sementara dengan Daichi dan Nita malah dikunci di sebuah kamar yang dijaga oleh anggota kelompok JIP. Kemudian di saat Hibiki dibawa Makoto ke tempat Yamato, Hibiki ternyata mendapat pemberitahuan dari Yamato mengenai umat manusia yang ngerinya harus bisa bertahan dari serangan 6 makhluk super kuat yang disebut Septetrion, yang menyeramkannya mulai dari besok akan muncul satu demi satu selama 6 hari untuk menyerang umat manusia dengan tujuan agar dunia ini bisa diselamatkan dari fenomena kiamat yang sekarang terus saja bergerak memusnahkan alam semesta. Lalu berikutnya, sehabis Hibiki diberitahu Yamato, Makoto langsung meminta kepada Hibiki supaya bergabung dengan kelompok JIP melawan para Septetrion itu. Mendengar permintaan Makoto, Hibiki langsung bingung harus menjawab apa. Setelah beberapa saat bingung, Hibiki langsung berkata kepada Makoto mengenai dirinya yang akan bersedia bergabung dengan kelompok JIP, asalkan Makoto bersedia membantu dia mengantarkan Daichi dan Nita ke kota asal Nita. Mendengar perkataan Hibiki, Makoto langsung menerima kemauan Hibiki. Kemudian karena Makoto menerima, Makoto bersama dengan Hibiki, Daichi, dan Nita pada besok dini harinya pun langsung berangkat menuju kota asal Nita. Selama perjalanan mereka menuju kota asal Nita, perjalanan mereka sedihnya harus dihentikan sebab akses untuk menuju kota asal Nita sayangnya sudah tidak bisa lagi diakses oleh mereka. Lalu setelah perjalanan mereka terhenti, Hibiki langsung meminta kepada Makoto supaya mengantarkan dia dan teman-temannya ke tempat para pengungsi yang ada di sekitar tempat ini dengan tujuan agar dia bisa dan teman-temannya bisa mencari informasi mengenai keadaan kota asal Nita. Mendengar permintaan Hibiki, Makoto langsung menerima permintaan Hibiki. Kemudian sehabis Makoto menerima,
Makoto pun langsung membawa Hibiki, Daichi, dan Nita ke tempat para pengungsi tersebut. Setibanya mereka di tempat para pengungsi, Nita langsung bergerak mencari informasi mengenai kota asalnya. Sementara dengan Hibiki dan Daichi memutuskan berbicara sebentar dengan Makoto. Pada saat pembicaraan, Makoto mendadak mengembalikan ponsel Hibiki, Daichi, dan Nita. Setelah Makoto mengembalikan ponsel mereka, Makoto langsung memberitahu mereka mengenai ponsel mereka yang sudah dimodifikasi agar bisa menghubungi jaringan kelompok Jeep. Sehabis Makoto memberitahu hal itu, Makoto langsung bergerak pamit, sebab Makoto sekarang tidak ingin melanjutkan kemauannya untuk membuat Hibiki bergabung dengan kelompoknya. Mengetahui pamitnya Makoto, Hibiki dan Daichi hanya bisa bingung mengetahuinya. Kemudian singkat saja, beberapa saat setelah Makoto pamit, ada terjadi sebuah pertarungan yang membuat Hibiki dan Makoto jadi bekerja sama untuk melindungi para pengungsi yang sekarang mendadak diserang oleh para iblis jahat. Lalu berkat kerjasama mereka, Makoto dan Hibiki jadinya berhasil mengalahkan para iblis jahat tersebut. Selain itu, berkat kerjasama mereka, Hibiki bersama dengan Daichi dan Nita akhirnya juga memutuskan bergabung dengan kelompok Jeep dengan tujuan agar mereka bisa membantu kelompok Jeep menyelamatkan dunia ini. Dan akibat keputusan mereka, Hibiki, Daichi, dan Nita jadinya resmi menjadi anggota baru kelompok Jeep. Lalu setelah mereka menjadi anggota baru kelompok Jeep, mereka langsung diberi misi oleh Yamato untuk membantu kelompoknya mencari seorang cewek super pintar yang juga merupakan salah satu anggota kelompok Jeep yang bernama Pomi di kota Osaka. Sebab tanpa sepengetahuan mereka, Pomi sekarang sedang dibawa serta dikendalikan seekor iblis kuat yang merupakan anak buah dari seorang Septentrion. Yang mengejutkannya juga merupakan teman Yamato yang bernama Alcor, sebab Alcor ingin memanfaatkan kepintaran Pomi untuk menghancurkan sistem pertahanan kelompok Jeep yang bermarkas di kota Osaka dengan tujuan agar dia bisa menguji kelompok Jeep yang bermarkas di Osaka untuk melawan Septentrion pertama yang ngerinya juga akan muncul di kota Osaka. Kemudian sehabis mereka bertiga mendapat misi dari Yamato, mereka dengan dibantu dua pengguna aplikasi Nikaya yang bernama Hinako dan temannya yang bernama Keta, serta beberapa orang dari anggota kelompok Jifun, langsung berusaha menyelesaikan misi itu. Singkat cerita, setelah melewati berbagai usaha, misi ini untungnya berjalan dengan sukses karena Hibiki dan rekan-rekannya akhirnya berhasil menemukan serta menyelamatkan Pomi. Lalu selain misi ini berjalan dengan sukses, misi ini tragisnya juga banyak menelan korban jiwa. Dan salah satu korbannya adalah Keta. Sebab kematian Keta sialnya sudah diramalkan oleh aplikasi Nikaya milik Hinako. Karena aplikasi Nikaya ternyata akan mengirimkan video klip ramalan kematian seseorang ke para pengguna aplikasi Nikaya yang memiliki hubungan pertemanan dengan orang yang akan mati tersebut. Lalu berikutnya, setelah misi tersebut sukses, Hibiki, Hinako, serta para anggota kelompok Jifun yang bermarkas di Osaka langsung diperintahkan Yamato dan Makoto supaya bersiap melawan Septentrion pertama yang sekarang sedang muncul serta bergerak ke markas kelompok Jeep yang berada di kota Osaka. Sebab sistem pertahanan kelompok Jeep yang bermarkas di Osaka sekarang sialnya sudah dihancurkan oleh si anak buah Alcor. Kemudian sementara dengan Daichi dan Nita sayangnya tidak diperintahkan bergabung dengan Hibiki karena Daichi malah disuruh menjadi pembantu tenaga medis, sedangkan Nita malah disuruh menunggu di sebuah ruangan. Singkat saja, setelah Hibiki, Hinako, dan para anggota kelompok Jeep yang bermarkas di kota Osaka bersiap, Hibiki dan para sekutunya pun langsung bergerak memulai pertempuran mereka melawan Septentrion ini. Selama pertempuran, Hibiki dan sekutunya sayangnya mengalami kesulitan, sebab Septentrion ini sialnya berhasil banyak membunuh sekutu Hibiki. Selain itu, akibat kesulitan ini juga, Hinako akhirnya juga mati dalam pertempuran ini. Lalu selanjutnya, di saat Hibiki dan sekutunya masih kesulitan, tiba-tiba saja Hibiki mendadak ditemui serta diajak bicara oleh Alcor. Kemudian selagi Hibiki diajak bicara oleh Alcor, tiba-tiba saja Nita mendadak memberi bantuan kepada Hibiki dan sekutunya untuk melawan Septentrion ini. Namun meskipun Nita sudah memberi bantuan, akan tetapi bantuan Nita sayangnya masih belum berhasil untuk mengalahkan Septentrion itu. Lalu abis bantuan Nita tidak berhasil, Hibiki pun langsung bergerak melanjutkan perlawanannya terhadap Septentrion ini. Singkat cerita, setelah melewati berbagai perlawanan yang brutal, Hibiki akhirnya berhasil membuat Byakuya menghabisi Septentrion yang pertama ini. Sehabis Hibiki berhasil, tiba-tiba saja Hibiki mendadak ditemui serta diajak bicara oleh seorang pria
yang merupakan mantan anggota kelompok Jeep, serta pemimpin dari kelompok pemberontak yang sekarang sedang memusuhi kelompok Jeep, yang bernama Ronaldo. Setelah Hibiki diajak bicara Ronaldo, Hibiki langsung memilih bergabung dengan kelompok Ronaldo, sebab Hibiki diberitahu Ronaldo kalau Yamato dan para anggota kelompok Jeep merupakan para orang yang jahat, karena Ronaldo kenyataannya pernah menyelidiki salah satu tujuan Yamato yang mengejutkannya ingin menjadi penguasa dunia dengan cara bertahan dari serangan para Septentrion. Sebab siapa saja yang mampu bertahan, maka dia kelihatannya mempunyai kesempatan untuk mengubah segalanya. Lalu setelah Hibiki memilih hal itu, Hibiki langsung ikut dengan Ronaldo ke markas kelompok Ronaldo, yang ternyata merupakan markas kelompok Jeep yang berada di kota Nagoya, yang kenyataannya sekarang sudah berhasil diambil alih oleh kelompok Ronaldo. Kemudian selanjutnya, pada esok harinya, Hibiki, Ronaldo, dan para sekutu mereka pada hari ini harus melakukan persiapan untuk melawan Septentrion kedua yang ngerinya akan segera muncul di kota Nagoya. Lalu di saat Hibiki dan sekutunya melakukan persiapan, Hibiki pun mendadak kedatangan Daichi dan Nita yang ternyata datang menyusul dia ke markas kelompok Ronaldo. Sehabis Hibiki kedatangan mereka, Hibiki langsung diberitahu mereka mengenai Hibiki yang ngerinya akan segera mati pada saat pertempuran yang akan terjadi nanti, sebab aplikasi Nikaya milik mereka sialnya sudah meramalkan kematian Hibiki. Kemudian tak lama setelah Daichi dan Nita memberitahu Hibiki, tiba-tiba saja Hibiki dan yang lainnya mendadak dikagetkan dengan kemunculan Septentrion kedua, yang konyolnya malah muncul di dalam markas kelompok Ronaldo. Sehabis mereka kaget, Hibiki langsung beraksi memanggil serta mengendalikan iblis legend barunya yang bernama Sujaku untuk membantu Ronaldo dan sekutunya yang bernama Zui, yang sekarang sedang bekerja sama dengan dua pengguna aplikasi Nikaya yang bernama Airi dan Jungu untuk melawan Septentrion yang kedua itu. Selama Hibiki beraksi, aksi Hibiki untungnya juga mendapat bantuan Nita serta satu sekutu Ronaldo yang bernama Otomi. Lalu meskipun Hibiki sudah mendapat bantuan mereka, akan tetapi Hibiki sayangnya masih kesulitan untuk mengalahkan Septentrion itu. Dan akibat kesulitan ini, kematian Hibiki jadinya juga semakin dekat dengan Hibiki. Di saat kematian Hibiki semakin dekat, tiba-tiba saja Yamato mendadak datang membantu Hibiki. Dan berkat kedatangan Yamato, Septentrion yang kedua ini akhirnya berhasil dihabisi oleh Yamato. Sehabis Yamato berhasil, Hibiki dan yang lainnya mendadak dikagetkan dengan para anggota kelompok Jeep yang ternyata sudah mengambil alih markas kelompok Ronaldo. Setelah mereka kaget, Hibiki dan Ronaldo langsung mulai berdebat dengan Yamato. Selama perdebatan, tiba-tiba saja mereka mendadak dikejutkan dengan kehadiran Alcor yang langsung memberitahu Hibiki mengenai Yamato yang sebenarnya ingin menyelamatkan Hibiki dari ramalan kematian Hibiki. Sebab Yamato kenyataannya juga mendapat video klip ramalan kematian Hibiki, karena Yamato ternyata juga merupakan seorang pengguna aplikasi Nikaya. Mendengar pemberitahuan Alcor, Hibiki pun hanya terkejut mendengarnya. Lalu setelah Alcor memberitahu hal itu, Alcor langsung bertanya kepada Hibiki, apakah Hibiki akan tetap ikut dengan kelompok Ronaldo ataukah kembali ke kelompok Jeep. Mendengar pertanyaan Alcor, Hibiki langsung bingung mendengarnya. Di saat Hibiki sedang bingung, ada sebuah hal yang membuat Hibiki dan yang lainnya jadi tahu mengenai situs dan aplikasi Nikaya. Yang mengejutkannya merupakan buatan Alcor, sebab Alcor anehnya ingin memberikan kesempatan kepada umat manusia untuk melawan para Septentrion. Kemudian singkat saja, sehabis Hibiki dan yang lainnya tahu hal itu, Yamato dengan dibantu Pomi yang pada saat ini sedang melakukan kontak di tempat ini langsung bergerak memberitahu Hibiki mengenai kemunculan Septentrion ketiga yang ngerinya besok akan muncul di 3 kota sekaligus, yaitu kota Tokyo, Nagoya, dan Osaka. Karena Septentrion yang ketiga ini sialnya mempunyai 3 tubuh bagian yang dapat dia kendalikan secara bersamaan. Lalu selanjutnya, sehabis Yamato dan Pomi memberitahu hal itu, ada beberapa kejadian yang membuat Hibiki, Yamato, dan Ronaldo jadi memutuskan bersatu untuk melawan serangan para Septentrion. Dan berkat keputusan mereka, maka mereka jadinya juga bekerja sama untuk bertempur melawan Septentrion yang ketiga. Kemudian singkat cerita, pada besok harinya, Hibiki dengan dibantu para sekutunya, yaitu Yamato, Ronaldo, Daichi, Nita, Otomi, Zui, Airi, dan Jungu, akhirnya memulai pertempuran mereka melawan Septentrion yang ketiga itu. Selama pertempuran, Hibiki dan sekutunya ternyata juga mendapat bantuan dari sekutu lama Hibiki, yaitu Hinako. Sebab Hinako
beruntungnya berhasil selamat dari kematiannya. Lalu singkat saja, setelah lumayan lama Hibiki dan sekutunya bertempur, mereka akhirnya berhasil mengalahkan Septentrion yang ketiga tersebut. Namun meskipun mereka berhasil, akan tetapi keberhasilan mereka sayangnya juga menelan korban jiwa. Sebab Ronaldo, Otomi, dan Zui tragisnya malah tewas dalam pertempuran ini. Sebab pada saat pertempuran, kematian mereka sialnya juga sudah diramalkan oleh aplikasi Nikaya, milik Hibiki dan Nita. Kemudian berikutnya, beberapa jam sehabis pertempuran itu berakhir, ada sebuah keberuntungan yang membuat Hibiki jadi berbicara dengan Alcor. Pada saat pembicaraan, ada beberapa hal yang membuat Hibiki jadi tahu mengenai nama dewa yang menciptakan para Septentrion. Dan nama dewa itu adalah Polaris. Lalu selain Hibiki tahu hal itu, Hibiki akhirnya juga tahu mengenai Polaris yang ternyata merupakan salah satu tujuan Yamato. Sebab Polaris hebatnya dapat mengabulkan semua keinginan, asalkan mampu bertahan dari serangan para Septentrion miliknya. Kemudian singkat cerita, pada keesokan harinya, ada terjadi beberapa kejadian yang membuat Hibiki, Daichi, dan Nita jadi mulai akrab dengan Alcor. Dan berkat keakraban ini, mereka jadinya juga mulai berteman dengan Alcor. Lalu selain mereka yang mulai berteman dengan Alcor, Hibiki dan sekutunya ternyata juga berhasil mengalahkan Septentrion yang keempat yang muncul pada hari ini, tanpa harus kehilangan anggota sekutu mereka lagi. Dan karena keberhasilan mereka, maka Hibiki dan sekutunya tentunya tinggal bertahan dari dua Septentrion saja lagi. Kemudian selanjutnya, pada malam harinya, di saat Hibiki, Makoto, Pomi, Daichi, Nita, Hinako, Airi, dan Jungu sedang bersama dengan Yamato, ada sebuah hal yang membuat Yamato jadi memberitahu mereka mengenai Polaris. Lalu akibat pemberitahuan Yamato, Daichi dan yang lainnya akhirnya juga tahu mengenai kehebatan Polaris yang bisa mengabulkan semua keinginan. Kemudian setelah itu pada esok harinya lagi, Hibiki dan sekutunya pada hari ini untungnya kembali berhasil mengalahkan Septentrion yang selanjutnya, yaitu Septentrion yang kelima, dengan cara menjadikan Nita sebagai wadah untuk iblis super kuat yang bernama Luke, dengan tujuan agar mereka bisa menggunakan kekuatan Luke untuk mengalahkan Septentrion yang kelima tersebut. Lalu walaupun Hibiki dan sekutunya berhasil, akan tetapi karena cara mereka ini juga, Hibiki jadinya juga harus terpaksa bertindak menyelamatkan Nita yang sekarang sedang dirasuki oleh Luke. Di saat Hibiki bertindak, ada sebuah keajaiban yang membuat Hibiki jadi menyerap kekuatan Luke. Dan akibat keajaiban ini, Hibiki pun jadinya berhasil menyelamatkan Nita. Kemudian selanjutnya, pada keesokan harinya, Yamato dengan dibantu oleh Daichi, Nita, Hinako, Airi, Jungu, Makoto, dan Pumi pada hari ini harus bertempur melawan Septentrion yang terakhir tanpa bantuan Hibiki. Sebab akibat tindakan Hibiki yang menyelamatkan Nita, Hibiki jadinya sekarang mengalami kelelahan parah. Lalu selain mereka yang tidak mendapat bantuan Hibiki, Daichi, Nita, Hinako, Airi, dan Jungu selama pertempuran ini juga harus berhati-hati. Sebab aplikasi Nikaya milik mereka semua sialnya sudah meramalkan kematian mereka di pertempuran ini. Kemudian singkat saja, setelah cukup lama pertempuran ini berlangsung, pertempuran ini untungnya berhasil dimenangkan oleh Yamato yang dibantu oleh kekuatan Daichi dan Hibiki. Sebab Hibiki pada akhirnya juga ikut bergabung dalam pertempuran ini. Kemudian walaupun pertempuran ini berhasil dimenangkan, akan tetapi pertempuran ini tragisnya juga kembali menelan korban jiwa karena Hinako, Airi, Jungu, dan Pumi sayangnya malah tewas dalam pertempuran ini. Lalu berikutnya, sehabis pertempuran ini berhasil dimenangkan, Yamato pun langsung berniat menemui Polaris seorang diri dengan tujuan agar Hibiki dan yang lainnya tidak mengganggu tujuannya yang ingin menjadi penguasa dunia. Dan akibat niat Yamato, Hibiki jadinya langsung berusaha menghentikan niat Yamato. Di saat Hibiki berusaha, tiba-tiba saja Alcor mendadak datang membantu Hibiki, serta langsung bertarung untuk membunuh Yamato. Lalu singkat saja, setelah cukup lama Alcor bertarung, Alcor pun sayangnya tidak berhasil membunuh Yamato. Sebab Alcor sialnya malah membunuh Makoto, yang konyolnya malah datang melindungi Yamato dari serangan terakhir Alcor. Kemudian selanjutnya, sehabis Alcor membunuh Makoto, Yamato pun langsung bergerak bertarung melawan Alcor lagi. Singkat cerita, setelah beberapa saat mereka bertarung, Yamato akhirnya berhasil membuat Alcor tewas dalam pertempuran ini. Sehabis Yamato berhasil, Hibiki pun langsung beraksi menghentikan serta menyusul Yamato yang sekarang sedang menuju tempat Polaris. Selama Hibiki beraksi, aksi Hibiki untungnya juga dibantu oleh Daichi dan Nita. Dan berkat bantuan mereka, Hibiki jadinya berhasil menyusul Yamato.
Sehabis Hibiki berhasil, Hibiki langsung bergerak berusaha mengalahkan serta menyadarkan Yamato. Singkat saja, setelah melewati berbagai usaha, Hibiki akhirnya sukses mengalahkan serta menyadarkan Yamato. Sehabis Hibiki sukses, Hibiki langsung meminta kepada Polaris supaya mengembalikan keadaan serta kedamaian dunia agar kehidupan damai dia serta semua orang yang tewas ataupun terlibat dalam kejadian Septentrion dan fenomena kiamat bisa kembali seperti semula. Dan berkat permintaan Hibiki ini, keadaan dunia jadinya kembali seperti semula. Karena baik Hibiki, Alcor, Yamato, serta semua orang-orang yang mati atau terlibat dalam kejadian Septentrion dan fenomena kiamat sekarang sudah kembali melanjutkan keseharian damai mereka dengan aman. Sebab fenomena kiamat dan kejadian kemunculan Septentrion sekarang untungnya juga sudah dihilangkan oleh Polaris. Selain itu, situs Nikaya pun sekarang juga malah berubah menjadi sebuah situs candaan saja. Kemudian selain situs Nikaya yang berubah, ingatan Hibiki serta semua orang mengenai kejadian Septentrion dan fenomena kiamat ternyata juga direset oleh Polaris dengan tujuan agar Hibiki dan yang lainnya bisa melupakan ingatan kelam itu. Lalu meskipun ingatan Hibiki sudah direset, akan tetapi hingga pada suatu ketika ada sebuah hal yang membuat Hibiki jadi ingat kembali dengan ingatan tersebut. Dan berkat hal ini, Hibiki pun langsung bergerak memeriksa kehidupan Yamato. Sebab Hibiki ingin melihat kehidupan Yamato sekarang. Singkat cerita, setelah Hibiki memeriksanya, Hibiki langsung lega mengetahuinya. Karena Yamato sekarang juga sudah mulai berubah menjadi orang baik. Sebab Yamato untungnya juga masih mengingat serta menyesal mengenai kesalahan dia kepada Hibiki dan yang lainnya pada saat kejadian Septentrion dan fenomena kiamat. Kemudian berkat hal itu, maka semuanya pun berakhir dengan ending bahagia dan ceritanya pun tamat.